Apa sih pertimbangan lo pas pilih laptop? Tipis, ringan, materialnya kokoh, performa hariannya ngebut, bisa diajak main game, dan layarnya bagus juga. Tenang, semua udah ada di Lenovo Yoga Pro 7i yang satu ini. Radio Gadget One and Only Gadget Radio masih barengan sama gue Dimas, dan ya, di sebelah gue ini adalah Lenovo Yoga Pro 7i, sebuah ultrabook yang punya desain yang keren banget dan juga material yang kokoh, punya standar militer MIL STD 810H. Prosesornya pakai Intel generasi ke-13, Intel Core i7 13700H. 3K display 14 inci yang siap diajak buat main game. Dan semua itu dibalut dengan bodi yang tipis dan juga ringan. Dan di video kali ini gue pengen ceritain semua pengalaman gue tentang laptop yang satu ini. So stay tune, only on Gadget Radio. Oke, kita bahas dari segi desainnya dulu. Untuk unit yang gue pegang sekarang ini punya desain clamshell premium yang nggak bisa lo pakai jadi mode tablet, meskipun untuk pasar Indonesia nanti bakal masuk dengan opsi yang udah support touchscreen. Kalau dilihat dari tampilannya, Lenovo Yoga Pro 7i ini punya tampilan yang minimalis dengan cuma menampilkan beberapa logo Lenovo dan Yoga di beberapa sudut bodinya. Untuk warna yang gue pegang sekarang, ini namanya adalah Tidal Teal, yang warnanya ini cenderung ke arah hijau gelap dengan finishing doff yang cakep banget. Untuk bobotnya sendiri, meskipun punya dimensi layar yang besar, ultrabook yang satu ini cuma punya berat 1,5 kg aja dengan ketebalan 1,5 cm yang tergolong ringan untuk dibawa kemana-mana. Dan hal ini cocok buat lo yang emang kerjanya sering mobile. Material yang digunakan di Lenovo Yoga Pro 7i ini mostly terbuat dari aluminium dan ada beberapa bagiannya yang terbuat dari limbah daur ulang. Yang kalau gua mengacu pada spec sheet yang dirilis Lenovo, kalau tingkat kandungan material daur ulangnya mencapai 50% pada bagian bawah cover laptopnya. Dan gak cuma itu, ternyata untuk material lain di luar laptopnya juga menggunakan bahan daur ulang. Kayak 90% plastik daur ulang dari lautan untuk cover chargernya, 90% bahan daur ulang untuk packagingnya, dan masih ada beberapa bahan daur ulang yang dipakai dalam setiap satu set Lenovo Yoga Pro 7i. Artinya, secara tidak langsung dengan lo pakai Lenovo Yoga Pro 7i ini, lo udah berpartisipasi untuk mengurangi sampah plastik yang mencemari bumi kita tercinta. Dan jangan sampai salah juga ya, kalau penyebutan untuk laptop ini adalah Lenovo Yoga Pro 7i, bukan Yoga 7i Pro. Untuk kelengkapan port yang ada di laptop ini, menurut gue cukup lengkap ya, tapi ada beberapa hal yang agak sedikit mengganggu. Oke, kalau lo lihat di bagian sisi kirinya, lo bakal nemuin satu buah port HDMI 2.1 yang support output video hingga 4K 60fps, satu buah port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support untuk transfer data, power delivery 3.0, dan DisplayPort 1.4 yang support output up to 4K 60fps juga. Satu buah port Thunderbolt 4 dengan transfer rate hingga 40 GB per second, power delivery 3.0, dan juga DisplayPort 1.4 dengan output video hingga 5K 60fps. Sedangkan untuk di bagian kanannya, lo bisa nemuin satu buah USB Type-A 3.1 Gen 1, satu buah combo jack audio 3,5 mm, tombol power, dan juga satu buah tombol switch kamera yang Lenovo menyebutnya e-shutter switch. Sebenarnya untuk tombol power ini gue jarang banget pakai karena biasanya untuk matiin laptopnya gue bakal matiin dari menu startnya. Sedangkan untuk nyalain laptopnya gue tinggal buka aja layarnya pakai satu jari kayak gini dan laptop bisa langsung nyala tanpa pencet tombol power. Nah, hal yang menurut gue agak kurang dari beberapa port yang udah gue sebutin di atas, salah satunya nggak ada card reader yang untuk beberapa orang kayak gue butuh untuk transfer data dari microSD ke laptopnya. Khususnya buat orang yang emang suka jarang banget nih bawa kabel data. Terus yang bikin gue ngerasa kurang itu adalah jumlah port yang dikasih. Untuk port USB Type-A ini gue selalu pakai buat mouse wireless. Dan untuk dua buah port USB Type-C ini, kalau yang satu gue pakai buat charging, gue tinggal punya satu port aja untuk urusan pindah data. Atau kalau emang kurang, ya lo harus nambah USB hub lagi yang kalau beli sebenarnya harganya lumayan juga. Sedangkan untuk urusan konektivitas, Lenovo Yoga Pro 7i ini sudah mendukung Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2.
Tapi yang sebenarnya bikin nyaman pakai laptop ini adalah setiap pembelian Lenovo Yoga Pro 7i ini lo juga bakal dapet premium care selama 3 tahun dan juga accidental damage protection. Jadi kalau seandainya laptopnya mengalami kerusakan yang nggak disengaja selama pemakaian, itu bakal di cover 100% sama Lenovo dan menurut gue ini beda banget sama yang lain. Sebenarnya apa sih yang lo harapkan dari sebuah Ultrabook? Terlepas dari apa yang lo butuhin, Lenovo Yoga Pro 7i ini sudah menawarkan spesifikasi yang mumpuni untuk mendukung aktivitas harian lo. Nggak percaya? Sini, gue jelasin. Lenovo Yoga Pro 7i menggunakan prosesor Intel terbaru generasi ke-13 yaitu Intel Core i7 13700H. Lo tahu kan kalau prosesor Intel udah ada embel-embel huruf H di belakangnya, artinya prosesor ini ditujukan untuk performa yang tinggi. Prosesor ini juga punya codename Raptor Lake dengan maksimal TDP sebesar 45 watt dengan fabrikasi 10 nanometer yang punya 6 P-core dan 8 E-core serta 20 threads. Dengan konfigurasi tersebut, prosesor ini dapat berjalan dengan clock speed maksimal di 5 GHz. Artinya, kalau cuma dipakai untuk kebutuhan kerja kantoran, semisal olah data, prosesor ini sangat lebih dari cukup. Selain itu, Lenovo Yoga Pro 7i dibekali RAM dengan kapasitas 16 GB LPDDR5 onboard dual channel yang jalan di 5200 MHz. Gue yakin, lo pasti mikirnya kenapa RAM-nya onboard dan gak bisa di-upgrade. Gini, pertama, RAM 16 GB itu udah lebih dari cukup untuk komputasi harian, bahkan untuk gaming sekalipun. Plus, Lenovo Yoga Pro 7i punya sertifikasi Intel Evo yang mewajibkan laptop ini tampil tipis dan ringan. Kalau laptop ini punya slot untuk upgrade memori, gue yakin bodinya nggak akan setipis ini. Lenovo Yoga Pro 7i yang gue pegang sekarang punya kapasitas penyimpanan sebesar 1 TB menggunakan SSD M.2 2280 PCIe 4x4 NVMe. Nah, yang ini baru upgradable. Dengan spek yang udah kenceng kayak gini, buat urusan kantor kayak ngetik dokumen, olah data di Excel, sampai bikin presentasi di PowerPoint, jadi nyaman banget. Nggak ada yang namanya nge-lag. Apalagi lo juga udah dapat Home Office Student 2021, jadi tinggal pakai aja, nggak usah repot install lagi. Oke, ngomongin soal entertainment gak bakal terlepas dari yang namanya user interface yang salah satunya ada dari sektor layarnya. Lenovo Yoga Pro 7i memiliki layar dengan luas 14,5 inci yang menggunakan panel IPS dengan resolusi 3K yang di finishing anti-glare yang cocok untuk dipandangin lama-lama. Selain itu, tingkat kecerahan layarnya ini menurut gue udah terang banget dengan maksimal brightness ada di 400 nits. Tapi percaya deh, kalau ini aja udah terang banget dan 400 nits ini bisa tercapai kalau kita set kecerahannya di 100%. Sedangkan kebanyakan orang pasti bakal turunin kecerahan antara 25-50% untuk daily use-nya. Buat yang nanya, konfigurasi color gamut dari layar Lenovo Yoga Pro 7i ini udah 100% DCI-P3 dengan sertifikasi A-Safe, serta sudah mendukung fitur Dolby Vision untuk pengalaman menikmati konten yang luar biasa. Dan jangan lupa kalau layarnya juga punya refresh rate 120Hz dan juga udah support touchscreen. Balik lagi gue singgung urusan desain, khususnya untuk bagian layar ini. Kayak yang bisa lo lihat, ini bezelnya tipis banget untuk bagian kanan dan kirinya. Sedangkan untuk bagian bawah dan atasnya agak sedikit tebel dan yang seperti lo tahu, ini untuk area engsel dan kameranya. Nah, ngomongin soal kamera di laptop ini punya resolusi 2,1 megapiksel dengan dukungan perekaman video hingga 1080p 30fps serta dukungan noise cancellation dengan mikrofon sebanyak 4 buah. Dan berikut sampel audio visual dari Lenovo Yoga Pro 7i. Oke, teman-teman, ini adalah sampel video dari Lenovo Yoga Pro 7i. Ya, laptop Ultrabook terbaru dari Lenovo yang satu ini dia punya perekaman video itu ada di 1080p 30fps dengan resolusi kamera utama ada di 2,1 megapiksel dan dia juga udah punya fitur yang namanya adalah noise cancellation. Jadi harusnya kalau misalkan emang kondisinya lo pakai laptop ini misalkan ada di cafe gitu terus dipakai buat meeting juga, harusnya sih aman ya. Ini adalah sampel mikrofonnya yang totalnya ada 4 buah. Dan ini gue ngerekamnya ada di dalam ruangan ya, ada di dalam studio gitu dengan kondisi AC yang cukup kenceng. Jadi kalau misalkan emang lo ada di sini, sebenarnya ini suara AC-nya berasa banget. Hembusan anginnya itu berasa banget, suaranya ada di kuping. Tapi kalau misalkan emang lo dengar langsung dari laptopnya ini ya, dengan kualitas mikrofonnya yang menurut gue juga udah bagus, itu hasilnya benar-benar ya emang udah kelas laptop
mahal sih ini dengan hasil suara yang kayak gini ya. Tapi ya kalau misalkan emang lo punya pendapat yang lain, bolehlah tulis aja di kolom komentar di bawah gimana menurut lo hasil kamera dan juga audionya. Dan ini for your information aja ya, kalau gua ngerekamnya dengan kondisi cahaya yang low light. Ini lampu studionya gua matiin, gue cuman pakai satu lampu yang ada di depan aja dan satu ada lampu yang nembak ke belakang sini. Ya, seperti ini hasilnya. Bagus atau enggak? Kita lanjut lagi ya. Bergeser ke bagian bawah, lo bakal nemuin keyboard dengan ukuran full size yang sudah memiliki backlit. Dan gue suka nih sama bentukan touch keyboardnya yang dibuat agak cekung, yang bikin pas sama ujung jari pas dipakai buat ngetik. Cuman menurut gue ini separasi antar touchnya masih terlalu rapet, meskipun nggak sampai bikin typo karena ukuran touchnya yang cukup lebar. Dengan travel distance yang cukup baik juga. Gue nggak nemuin kendala pas ngetik di laptop ini. Beda cerita di bagian touchpadnya. Sebenarnya secara fungsi gue nggak nemuin masalah sama sekali di touchpadnya. Ukurannya gede, yang posisinya juga gue suka. Pas di tengah dan fiturnya juga gue nggak nemuin kekurangan. Sudah buttonless glass surface yang support multi-touch dan high precision touchpad. Tapi gue ngerasa kayak build quality-nya agak kurang. Jadi pas gue pencet area klik kanan atau klik kirinya, itu bunyinya terlalu ngeklik. Jadi udah berasa empuk tanpa suara di area keyboardnya, pas navigasi pakai touchpad dan klik langsung, itu ada bunyinya yang jadi berasa kurang aja menurut gue. Untungnya sih selama gue pakai laptop ini, gue lebih sering pakai mouse ketimbang touchpad ini. Bergeser sedikit ke kanan dan kiri keyboardnya, lo bakal nemuin stereo speaker 2 watt dengan total 4 buah speaker yang udah mendukung Dolby Atmos. Untuk output suaranya sendiri menurut gue terbilang baik, tapi gue ngerasa agak kurang cocok untuk dengerin lagu-lagu zaman sekarang. Berasa kurang aja gitu powernya. Nah, beda cerita kalau gue dengerin suara orang ngobrol, nonton film, atau lagu-lagu tahun 2000-an. Baru gue bisa nikmatin suara yang dihasilkan. Cuma ini kan pendapat gue aja, lo sama gue kan nggak sama kupingnya. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you go. Let's take it slow. Oke, kita ngomongin masalah baterai. Sejujurnya ya, gue nggak pernah kecewa sih sama kualitas baterai di laptopnya Lenovo. Mulai dari zaman ThinkPad yang gue pakai, terus Lenovo Yoga yang istri gue pakai juga, semua baterainya itu bisa bertahan seharian dan awet. Nggak terkecuali di Lenovo Yoga Pro 7i yang lagi gue pegang sekarang ini. Kalau kebutuhan lo adalah kebutuhan kantoran, gue yakin laptop ini bisa tembus paling enggak 8 jam penggunaan. Gue pribadi sih pakai laptop ini bisa bertahan sekitar 7 jaman. Gue pakai buat ngetik skrip, streaming YouTube tipis-tipis, dan juga browsing. Oh ya, baterainya ini punya kapasitas yang lumayan gede juga ya, ada di 73 Wh. Sedangkan untuk chargernya, berhubung yang gue pegang adalah unit global, charger yang dipakai pun punya kapasitas 140 Watt yang beda dengan charger yang versi retail Indonesia yang punya kapasitas 100 Watt aja. Dan untuk durasi pengecasannya sendiri udah cepet banget ya menurut gue. Menurut gue, Lenovo Yoga Pro 7i ini adalah sebuah ultrabook paket lengkap yang gak cuma enak dipakai buat kerja kantoran, tapi enak juga dipakai buat editing video, nikmatin konten multimedia, dan emang karena laptop ini adalah sebuah ultrabook dengan sertifikasi Intel Evo, bobotnya juga terbilang ringan dan dimensinya yang tipis bikin jadi enak diajak buat mobile warawiri ke sana kemari. Paling yang jadi perhatian gue untuk laptop ini cuman ada di bagian touchpadnya tadi dan juga jumlah port yang agak sedikit kurang banyak. Seandainya aja dikasih slot micro SD lagi dan satu buah port USB Type-A, bakalan jadi makin asik nih laptop. Selebihnya sih gue fun banget pakai laptop ini. Nah, itu dia tadi Lenovo Yoga Pro 7i, sebuah ultrabook paket lengkap yang ditawarkan oleh Lenovo Indonesia ke pasar laptop kantor di negeri tercinta kita. Nah, kalau misalkan emang lo punya pendapat lain tentang laptop ini, boleh ya tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Lenovo Yoga Pro 7i yang satu ini. Kalau misalkan emang lo mau beli produknya, itu linknya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Dan kalau misalkan emang lo suka juga sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!